Welcome back to my channel Undocedes. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas Math Solver part ke-11. Kali ini kita akan mengadakan challenge lagi. Kali ini aku mengambil challenge dari soal Instagram. Di sini aku udah menyiapkan 15 soal dari soal Instagram. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Oke, untuk nomor pertama kali ini kita ada soal pengakaran. Oke? Atau soal akar dalam matematika. Oke? Jadi untuk menyelesaikan soal ini sangat simpel. Kita hanya perlu mengkuadratkan. Oke? Caranya adalah yang pertama kita buat ini menghilang dengan cara kita kuadratkan. Kemudian yang sebelah kanan juga kita kuadratkan. Maka dia menjadi akar X plus 1 pangkat setengah. Ini karena dia jadi pangkat setengah. Oke, dia jadi pangkat setengah kali 2 tadi. Nih kuadrat sama dengan 4. Atau kita buat jadi 2 pangkat 2 dulu deh. Oke. Nah, ini kan habis. Berarti sisanya adalah akar X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2. Kita kuadratkan lagi. Ini juga kita kuadratkan. Maka dia menjadi setengah. Tadi 1, 2 bagi 2 habis. Berarti tinggal akar X plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, maka kita kuadratkan lagi. Kuadrat. Maka dia menjadi X plus 1 sama dengan 2 pangkat 8. Maka X sama dengan 2 pangkat 8 min 1. Inilah jawaban untuk nomor 1. Kalau di pilihan itu adalah yang E. Oke? Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2 kita ambil di sebelah kanan. Oke, karena masih ada ruang. Nomor 2 soalnya adalah diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x. Dan gx adalah super x. Yang ditanya adalah fungsi komposisi f ketemu g dengan fg nya 2. Oke. Kita ada 2 cara, kita bagi 2. Cara 1, kita tentukan fog nya dulu. Oke. fog x itu sama dengan f masuk ke dalam fungsi gx. Maka fog berarti f super x. Berarti f super x itu kita rubah nilai x menjadi super x. Maka 2 kali super x kuadrat ditambah 5 super x. Maka dia menjadi 2 kali super x kuadrat. Oke, karena ini kuadrat tetap jadi ditambah 5 per x. Maka dia menjadi 2 per x kuadrat ditambah 5 per x. Ini adalah fog x-nya. Oke. Maka kita ambil di sini ya. Maka fog2 itu kita rubah aja nilai x kuadratnya, berarti 2x kuadrat berarti 4. 2 ditambah 5 per 2. Maka hasilnya adalah kita ubah jadi 4 ini. Oke, 4 jadi dia 10 per 4. 10 per 4. Maka 2 tambah 10 12 per 4 sama dengan 3. Inilah jawabannya. Di sini jawabannya 3 itu adalah yang A. Oke. Cara langsung, jadi kita langsung cari FOGX. FOG2 langsung sama dengan FG2. Jadi kita cari G2 nya terlebih dahulu. G2 itu sama dengan 1/2. Maka FOGX itu sama dengan, langsung FOG2 itu sama dengan 2 kali setengah kuadrat ditambah 5 kali setengah. Maka hasilnya adalah 2 kali setengah berarti tetap 2/4 ditambah 5/2. Maka berubah jadi 4 di sini jadi 2 ditambah 10. Maka hasilnya ada 12/4 sama dengan 3. Ini adalah FOG langsung ke 2. Jawabannya yang A. Oke. Itu cara menentukan fungsi komposisi dari sebuah dua fungsi ketika diketahui X-nya adalah bilangan real. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 kita masuk ke dalam soal program linear, menentukan nilai maksimum. Oke. Kita ketahui dulu garis di sini. Oke. Ini kalau misalnya kita ambil di garis L, ini garis M. Jadi L itu sama dengan
Ingat rumusnya AX ditambah BY sama dengan AB. A terdapat di sumbu Y, B terdapat di sumbu X. Kuncinya dari situ, oke? A kita ambil dari sumbu Y, L ini berarti sini ada 25. 25X ditambah sumbu L, ini mas kita masih di titik L, garis L. 25 berarti tetap 25Y sama dengan 25 kali 25 sama dengan 625. Oke? Karena ini kita lihat garis di sini dia itu arsiran ya, berada di bawah. Ini daerah arsiran atau daerah penyelesaian. Oke, daerah arsiran. Kita lihat, ini kan garisnya. Otomatis dia berada di bawah nih. Kalau kita buat, ini bukan arsiran, nah ini garis doang ya. Garis penentu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita buat arsiran kecil-kecil dan kita lihat dia arahnya ke bawah, otomatis dia kurang dari sama dengan. Kalau kita bagi 25, dia menjadi X plus Y kurang sama dengan 25. Pernyataan 1. Kemudian kita masuk ke garis M. M di sini kita lihat M sini ada 20X ditambah ke bawah 30Y. Karena dia sudah menentukan garis yang ada di arsiran, maka dia kurang dari 20 kali 30 600. Maka semua kita bagi 10. 2X plus 3Y kurang dari 60. Oke, pernyataan 2. Nah, di sini ada dua cara untuk menentukan nilai maksimum. Cuma kita pakai cara cepat aja. Cara cepatnya adalah kita buat pertidaksamaan menjadi persamaan. Persamaan 1 dan 2. Kita cari nilai X dan Y terlebih dahulu. Cari X dan Y. Oke. Kita cari X dan Y-nya dulu dengan menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan yang ini dan persamaan yang ini. Oke. Kita masukkan dulu berarti X plus Y. Karena dia persamaan, kita rubah jadi sama dengan 25. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 60. Untuk menguasai ini, kalian harus belajar dulu sistem persamaan linear. Ada di bagian notifikasi atas di video sebelumnya. Ada di situ. Kalau misalnya yang belum jelas, bisa lihat dulu video sebelumnya ini. Oke, kita lanjut. Kita rubah nilai X, mau menghilangkan nilai X apa nilai Y. Kita yang mendekati aja nilai X, oke? Eliminasi X. Berarti ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1. Maka dia menjadi 2X plus 2Y sama dengan 50. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 60. Lalu kita kurangkan aja. Kurang, maka Y min Y sama dengan min 10. Maka Y sama dengan min 10 bagi min 1 sama dengan 10. Nah, untuk menentukan nilai X, kita masukkan ke sini. Kalau masukkan ke sini, ini nggak bisa. Harus masukkan ke sini. Harus masukkan ke sini atau nggak ke sini. Nggak bisa ke sini. Karena ini kita udah menggunakan perkalian sejenis variabel, jadi dia harus mengkalikan variabel jadi, nggak bisa perkalian variabel setengah jadi. Oke, kita kalikan yang ini 2x substitusi y sama dengan 10. Maka 2x plus 3 kali 10 sama dengan 60. 2x plus 30 sama dengan 60. Maka 2x sama dengan 60 dikurang 30. 2x sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 12 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berarti HP-nya itu sama dengan HP maksimum 15,10. Maka fx, y kita cari nilai maksimum, ubah substitusi x, y sama dengan 15,10. Berarti 100x ditambah 150y. Maka 100 kali 15 ditambah 150 kali 10. Maka dia menjadi 1500 ditambah 1500. Maka hasilnya adalah 3000. Inilah nilai maksimumnya. Di situ jawabannya yang C. Oke. Itu untuk menentukan nilai maksimum dalam sebuah program linear. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 di sini kita masuk ke dalam persamaan eksponen. Jadi di sini kita menemukan soal 3x plus 2 ditambah 3x sama dengan 10. Kita menentukan nilai x-nya, oke? Cara menentukan nilai x, kita rubah dulu ke sistem perkalian terpisah. Jadi 3x plus 2 ditambah 3x sama dengan 10. Kalau misalnya kita punya a kali b dikali a kali c sama dengan a b ditambah c.
Ini hukum dasarnya untuk mencari ini. Maka 3x kali 3 pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 10. Maka 9 kali 3x plus 3x sama dengan 10. Permisalan 3x kita pangkatkan dengan a. Maka 9a ditambah a sama dengan 10. Maka 10a sama dengan 10. A sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Ini untuk a-nya. Oke. Kita rubah a-nya tadi kan 3x, maka nih kita masukkan sini. Maka a sama dengan 3 pangkat x. A-nya tadi 1 sama dengan 3 pangkat x, maka x sama dengan 0. Itulah jawaban untuk nomor 4. Di sini jawabannya adalah x pangkat 0 itu a. Oke. Itu kalau 3 pangkat x kenapa ketemunya 0? Oke. Di sini kita main di hukum logaritma. Tapi bisa juga di hukum eksponen langsung. Ini 1 bisa kita rubah jadi 3 pangkat 0. 3 sama dengan 3, maka x sama dengan 0. Udah gitu doang. Sama aja caranya. Tapi ini kan kalau karena 1 itu ada 3 pangkat 0. Jadi kita membuatnya supaya menjadi eksponen. Karena ini masih bilangan biasa. Tetap aja 3 pangkat 0 sama dengan 1. Tapi x itu masuknya nanti adalah 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke? Itu untuk menyelesaikan sistem eksponen nomor 4. Oke? Kita masuk ke nomor 5. Oke, kita masuk ke nomor 5. Ini masuk ke sistem aljabar. Oke. A sama dengan 2B. Nah, ini agak gampang. Kita rubah aja substitusi A menjadi 2B. A sama dengan 2B. Maka 4 kali 2B ditambah 5B itu sama dengan 8. Sama dengan di sini 8B ditambah 5B. Maka hasilnya adalah 13B. Ini sangat gampang. Oke, 13B. Ini jawabannya yang B. Itu cara menentukan sistem aljabar. Ini hanya kita masukkan di A sama dengan 2B, atau kita masukkan B sama dengan A per 2. Kalau seandainya B sama dengan A per 2 bisa, maka 4 kali A per 2 berarti A nya tetap A ditambah 5 kali A per 2 sama dengan, berarti kita masukkan langsung 4A ditambah 5A per 2. Ini jadi 8A per 2 ditambah 5A per 2. Maka hasilnya ada 13A per 2. Ini jawabannya. Untuk kalau seandainya kalau mencari nilai rubah menjadi A, berarti 13A per 2. Cuma di sini di tadi kan kalian lihat sendiri pilihannya nggak ada 13A per 2, adanya 13A doang. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, kita masuk ke nomor 6. Kita mencari persamaan kuadrat baru yang sebelumnya adalah penyelesaian persamaan kuadrat lama. Oke. Kita cari dulu persamaan kuadrat dari ini. Oke. Maka m kuadrat ditambah 5m akar itu sama dengan 6. Kita kuadratkan aja. Di sini kita kuadratkan. Maka m kuadrat ditambah 5m sama dengan 36. Maka m kuadrat ditambah 5m min 36 sama dengan 0. Kita pakai cara satu dulu. Cara satu itu adalah mencari sendiri. Ini cara satu. Kita pakai faktorisasi aja. Oke. Cara satu adalah faktorisasi. Maka kita mainnya di ini. Ini kali ini berarti min 36. Kalau B-nya positif, otomatis faktor tertinggi dari akarnya itu adalah harus positif. 36 itu adalah 9 dengan 4. Jadi 9 dengan 4. Karena B-nya positif, maka 9 plusnya positif, negatifnya ada di 4. Oke. Maka M plus 9 M min 4. Oke. Maka M sama dengan min 9 atau M sama dengan 4. Boleh X satunya yang ini, boleh X satunya ini, terserah, bebas, yang penting hasilnya akan sama nanti. Oke. Kita cari faktor penjumlahan dulu. 2M1 ditambah 2M2. Maka 2 kali M1 ditambah M2. Maka hasilnya adalah di sini kita lihat M1 ditambah M2 min 9 tambah 4 min 5. 2 kali min 5 itu sama dengan min 10. Ini untuk menjumlah. Pengkali 2M1 dikali 2M2. Maka 4 kali M1 kali M2. Maka dia jadi 4 kali ini min 9 kali 4 min 36. Maka hasilnya adalah 6 kali 4 4 2 min 144. Maka X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka X kuadrat min, kita lihat min 10X
ditambah min 144 sama dengan 0. Maka x kuadrat plus 10x min 144 sama dengan 0. Inilah jawaban persamaan kuadrat baru nomor 6. Oke. Untuk menentukannya kita harus menentukan faktor penjumlah dan faktor pengkali. Ini adalah faktor penjumlah, ini adalah faktor pengkali. Itu kata kunci untuk mencari persamaan kuadrat baru. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, kita masuk ke nomor 7. Soalnya diketahui 27M sama dengan 8. Maka ditanya 3 kali 9M dikurang 3M plus 1. Oke, kita rubah dulu ini menjadi 3 pangkat M. Maka 27M sama dengan 8. 3 pangkat 3M itu sama dengan 2 pangkat 3. Kita akarkan 3. Maka 3M sama dengan 2. Ini tentu pertama. Oke, kita rubah jadi ini. Oke, 3 kali 3 pangkat 2M itu dikurang 3M dikali 3 sama dengan, nah kita bisa lihat di sini. Oke, ini bisa kita pecah. 3 kali 3 pangkat M dikeluarin 2-nya, bisa dikeluarin, dikurang 3 kali 3M. Kita rubah aja 3M nya sama dengan 2. 3M itu sama dengan 2. Maka 3 kali 2 kuadrat dikurang 3 kali ini jadi 2. Maka 3 kali 4, 3 kali 4 dikurang 6. Maka 12 kurang 6 sama dengan 6. Inilah jawaban untuk soal 3 kali 9M dikurang 3L plus 1. Jawabannya adalah di sini yang jawabannya yang E. Itu untuk nomor 7. Kita masuk ke nomor 8. Oke, nomor 8 kita masuk ke dalam persamaan eksponen lagi. Diketahui 5 pangkat 2x itu sama dengan 5 min 2x sama dengan 98. Maka 5x ditambah 5 min x itu berapa? Oke, kita fokuskan kepada persamaan ini. Kita buat menjadi kuadrat. Kita rubah sini menjadi kuadrat, kita kuadratkan. Oke, 5x 2 berarti ini 5x kuadrat. Ditambah ini kali ini kalikan 2. Ini kali ini kan berarti 2 kali 5x kali 5 min x. Oke. Kemudian yang ini min 5 kali x berarti ditambah 5 min x kuadrat. Oke. Kita kan ketemu nanti faktornya. Oke, ini kita gabungkan, ini dan ini kita gabungkan. Maka 5 2x ditambah 5 min 2x ditambah 2 kali 5x dikali 5 min x. Oke, ini 5x plus 5 min x itu sama dengan ini kita ubah tadi 98 ditambah 2 kali 5x dikali 5 min x. Oke, jadi nyampe sini nih kita udah ketemu. Ini kan bisa kita bagi nih, x 5x dengan 1/5x, jadi kan habis sisanya 1. Oke, maka 5x ditambah 5 min x kuadrat itu sama dengan 100 karena 98 ditambah 2 kali 1. Oke, maka sini lanjutannya berarti 5x ditambah 5 min x itu sama dengan 100. Kita akarkan aja, kan tadi kuadrat nih. Maka 5x ditambah 5 min x itu sama dengan 100. Inilah jawaban untuk nomor 8. Di sini pilihannya yang A. Oke, itu untuk menentukan sistem eksponen. Di sini kita agak bingung sih tadi. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus ini, maka ini mungkin kita akan bingung nih, kok nggak bisa dibagi nih, kok nggak ada hasil penentunya. Oke, padahal ini bisa dibagi. Jawabannya adalah 10 yang A. Oke, kita masuk ke nomor 9. Oke, kita masuk ke nomor 9, ke sistem persamaan kuadrat logaritma. Oke, kita pakai permisalan aja. Permisalan 2 log x itu sama dengan A. Maka A kuadrat dikurang 3A min 10 sama dengan 0. Dari mana dapat ini A kuadrat? Karena ini kalau kita baca dia kan diturun nih, ya kan? Dia jadi perkalian angkat, jadi 2 kali log x kuadrat, jadi otomatis A kuadrat, ya kan? Maka kita ketemu A kuadrat dikurang ini kan 3 kali 2 log x. Ketika kita mau sepakat berubah jadi A, otomatis dia jadi min 3A plus min 10 sama dengan 0. Kita buat aja ke dalam sistem persamaan kuadrat. Jadi ini kita kalikan A kali C, berarti dia min 10. Karena ininya negatif, otomatis faktor tertinggi dari akarnya itu harus negatif. 10 itu berarti dengan 5 dengan 2 otomatis ini negatif, di sini positif. Maka jadi A min 5 A plus 2 sama dengan 0. Maka A sama dengan 5 atau A
A sama dengan min 2. Nah, kita rubah nih A nya tadi, A sama dengan 2 log X, itu sama dengan 5. Jawabannya adalah 2 log X, berarti 2 pangkat 5 sama dengan X, maka X sama dengan 32. Atau 2 log X itu sama dengan min 2, berarti 2 pangkat min 2 sama dengan X, maka X sama dengan 2 pangkat 2X sama dengan 1/4. Maka X1 kali X2 itu sama dengan 32 kali 1/4. Maka hasilnya adalah 32 kali 1/4 adalah 8. Inilah jawabannya. Di sini jawabannya yang nggak ada 8 itu kita bisa rubah jadi 2 pangkat 3. Di sini jawabannya yang D. Oke. Itu untuk menyelesaikan persamaan logaritma untuk persamaan kuadrat. Oke. Kita masuk ke nomor 10. Kita masuk ke nomor 10. Kita masuk ke soal SMP. Tadi sebelumnya adalah soal SMA semua. Kita masuk ke soal SMP itu fungsi dan relasi. Tapi kita masuk di fungsi. Oke. Diketahui fx sama dengan ax ditambah b dengan f1 sama dengan min 5 dan f5 sama dengan 3. Yang ditanya f7. Oke. Fx itu mempengaruhi ax ditambah b. Oke. Maka f1 itu berapa? 1a ditambah b atau a tambah b boleh. Karena kita rubah x-nya jadi 1. F5 itu sama dengan 5a ditambah b. Oke. Boleh 5a tambah b. Di sini tadi F1 berapa? Min 5. F2-nya 3. Langsung kita buat eliminasi nilai B. Maka B habis. Ini min 4 sama dengan min 8. Karena min. Berarti A sama dengan min 8 per min 4 sama dengan 2. Substitusikan nilai A ke salah satu persamaan. Kita ambil yang A tambah B aja. A tambah B sama dengan min 5. Maka 2 ditambah B sama dengan min 5. Maka B sama dengan min 5 min 2. B sama dengan min 7. Ini nilai B-nya. Maka kita ketemu F7 itu sama dengan 7A ditambah B. Maka 7 kali 2 ditambah min 7. Maka 14 dikurang 7 sama dengan 7. Ini untuk F7. Nah, jawaban untuk nomor 10. Di sini jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke nomor 11. Oke, kita masuk ke nomor 11. Ditanya diketahui 4M plus 1 ditambah 4M sama dengan 15. Ditanya 8 pangkat M. Oke. 8 pangkat M kita bisa rubah jadi 4M. 4 pangkat M kuadrat. Oke. Ini kita ambil dari sini nih. Kita suruh mencari ini. Nah, kita cari dulu 4M1 berarti 4M dikali 4 ditambah 4M itu sama dengan 15. Maka 4 kali 4M ditambah 4M sama dengan 15. 4M kita permisalah itu X. Maka 4X ditambah X sama dengan 15. Maka 5X sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Oke, maka kita ketemu 4M itu sama dengan X. Maka 4M itu kan tadi sama dengan 3. Ini kita udah ketemu nih X sama dengan 3 ya. Maka kita 4M. Karena di sini kita mau ubah ke dalam ini nih. Oh, ini nggak bisa juga jadi 4M. Sorry, ini nggak bisa ya. Karena 8M otomatis dia jadi 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2 sama dengan kita ubah jadi 4M aja. 4M 4 pangkat M dikali 2 pangkat M. Ya, 4M kali 2 pangkat M, oke? Maka di sini kita ketemunya adalah 2M-nya itu adalah setengahnya dari ini. 2 pangkat 2 otomatis akar 3-nya berarti 3 akar 3. Inilah jawabannya. Kenapa aku kalikan ini? Maka kita bisa rubah nih 2 pangkat 2M dikali 2 pangkat M. Berarti otomatis kan 2 kali 3M. Kan jumlahkan 2M tambah M 3M. Nah, ini kan 2 pangkat 3 kali M bisa kan? Jadi 8M. Itu cara menentukannya. Nah, untuk mendapatkan 2-nya ini kan kita rubah aja 4M itu sama dengan 3. Maka ini kan 2 pangkat 2M sama dengan 3. Kita akarkan aja. Jadi akar 3. Maka hasilnya ada 3 akar 3. Di sini jawabannya yang A. Oke. Kita masuk ke nomor 12. Oke, untuk nomor 12 kita mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Kita utamakan yang ini dulu nih.
Oke. Maka 3x min 2y plus 3z sama dengan 1. 2x min y plus 3z sama dengan 3. Kita menggunakan ini kita menghilangkan eliminasi z. Berarti ini langsung kita kurangkan aja, habis. Otomatis 3 kurang 2x 2 min, berarti min y itu sama dengan min 2. Ini jadi min 2. Oke. Maka kita masukkan lagi ke ini. Mau yang ini apa ini? Boleh yang ini dia nih. Ini aja yang dekat ya. Maka x plus y plus z sama dengan 7. Kemudian 3x min 2y plus 3z sama dengan 1. Ini untuk mencari ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 1. Maka dia menjadi 3x plus 3y plus 3z sama dengan 21. Kemudian 3x min 2y plus 3z sama dengan 1. Kita kurangkan, ini habis, kemudian ini habis. Maka 3 kurang 2, 5y sama dengan 20. Maka y sama dengan 4. Y kita ketemu 4. Maka kita masukkan aja ke sini langsung. Y nya sama dengan 4, maka x min y sama dengan 2 min 2. Maka x min 4 sama dengan min 2. Maka x sama dengan 2. Z nya kita ambil dari sini aja. X plus y plus z sama dengan 7. Maka x nya langsung 2 plus tadi y nya 4 plus z sama dengan 7. Maka 6 plus z sama dengan 7. Z sama dengan 7 kurang 6, z sama dengan 1. Maka HP nya itu sama dengan x 2,4,1. Inilah jawabannya, 2,4,1. Oke, kita masuk ke nomor 13. Oke, nomor 13 kita mencari inverse pada sebuah fungsi. Oke. Misal kita fx, kita permisalan adalah y. Dan 2x min 3 kita mencari inverse-nya ini, maka kita rubah jadi x. Maka fx itu sama dengan x. Y sama dengan 2x min 3. Maka kita membuat supaya x itu sendirian untuk mencari inverse nilai x. Jangan kita sendirikan nilai y, kita sendirikan nilai x. Maka kita pindahkan ke sini jadi positif, y plus 3. Oke, itu sama dengan 2x. Maka x sama dengan y plus 3 min 2. Kita rubah x menjadi x aksen, y jadi x. Maka x aksen atau turunan fungsi x itu sama dengan x plus 3 per 2. Inilah jawaban untuk mencari fungsi pada sebuah untuk mencari inverse pada sebuah fungsi. Oke, kita masuk ke soal 2. Kita masuk ke soal nomor 2 yang terakhir, nomor 14 dan nomor 15. Kita kenakan dulu nomor 14, kita bagi 2 karena di sini ada disuruh pakai 2. Yang pertama faktorisasi kita x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0. Kita kalikan A kali C berarti 15. Karena B nya positif, C nya positif, maka otomatis kedua faktor harus positif dan hasil akar-akarnya adalah negatif. Oke. 15 berarti otomatis kita ambil dari 3 dan 5. Positif. X plus 3, X plus 5. Maka X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 5. Ini jawabannya. Kalau pakai rumus ABC, X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Maka X 1,2 sama dengan min 8 plus minus akar 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 15 per 2 kali 1. Maka min 8 plus minus akar 64 dikurang 60 per 2. Maka min 8 plus minus akar 4 per 2. Maka min 8 plus minus 2 per 2. Oke, maka x1 nya di sini itu sama dengan min 8 plus 2 per 2. Maka saya adalah min 8 plus 2, min 6 per 2 sama dengan min 3. x2 nya itu sama dengan min 8 min 2 per 2. Maka min 10 per 2 sama dengan min 5. Jawabannya sama, oke? Min 3 dengan min 5. Itu penyelesaian untuk mencari x1 dan x2 persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ke nomor 15 yang terakhir. 3 pangkat log 4 itu sama dengan x. Maka 3 pangkat x itu sama dengan 4. Maka kita rubah aja di sini. 3 kali 3 pangkat 2 x itu sama dengan ini sini. 3 kali 3 pangkat x kuadrat. Maka 3 kali 4 kuadrat.
pangkat 3 kali 16 sama dengan 48. Itu jawabannya. Jawabannya di sini adalah yang D. Oke. Itu semua cara menyelesaikan matematika random ya, ini dari Instagram nyarinya Akuan Gacak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus videoku selanjutnya. See you next time my video.